dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kami. Berilah hal rohani yang bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Terima kasih kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari buku Nyanyian Rohani AKBP nomor 497 ayat yang pertama dan yang ketiga. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hamba laki-laki, atau hamba perempuan, atau ibunya, atau adiknya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita menggunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya yang memiliki ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepadanya. Demikianlah Tuhan, mari kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku Nyanyian Rohani AKBP nomor 162 ayat yang pertama dan yang ketiga.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali menuju Tuhan dari penyanyi rohani AKBP nomor 728A, ayat yang pertama dan yang ketiga. Kasih
bacakan untuk kita minggu hari ini diambil dari kitab Mazmur 146 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca secara sore. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah percaya kepada para bangsawan, pada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Yang menegakkan keadilan dan menutup orang-orang yang peras, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibelokkannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari bunyian Rohani 738 ayat yang pertama. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Yesus Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam
Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, waktu jemaat pada minggu ini dengan topik Hadalaton Maklungan Sabang Miroha, ibadah disertai rasa syukur. Yang pertama, minggu kita hari ini minggu ke-15 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Yang kedua, statistik bagian A, jemaat yang pindah. Pada hari ini minggu tanggal 25 September tahun 2022 telah pindah jemaat Saudari Oksasia Wanda Borusiagian Ruas Naposo dengan alamat Jalan Lejen A Mapaudang, Gang 1 nomor 36/26 Makassar. Pindah keanggotaan menjadi Jemaat Gereja Protestan Sulawesi Tenggara, Jemaat Immanuel Kolaka. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya di tempat yang baru. Ketiga, Dewan Koinonia. Bagian A, tambahan guru sekolah minggu. Sesuai hasil pertemuan pada hari Minggu tanggal 18 September tahun 2022 yang dihadiri oleh seksi sekolah minggu, ketua Dewan Koinonia, pendeta resor, pendeta fungsional dan diakones perihal penambahan guru sekolah minggu. Telah disepakati yang akan menjadi calon guru sekolah minggu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Elsa Pania Borusimanjuntak. Kedua, Elisa Novianti Borusiregar. Ketiga, Wilhelmina Margareta Borusiahaan. Tuhan Yesus memberkati. Keempat, Dewan Marturia. Kelima, Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar dapat kita baca pada lembaran warta. Keenam, kesekretariatan. Bagian A, persembahan. Pada hari ini Minggu tanggal 25 September tahun 2022 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pesta puncak tahun kesehatian distrik 17 Indonesia bagian timur. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk renovasi dan pembangunan penambahan kamar tidur Sekolah Tinggi Diakones HKBP. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Bagian B, program kerja huria dan anggaran tahun 2022 dapat kita baca pada lembaran warta. Ketujuh, pelayanan. Bagian A, ibadah. Kebaktian wilayah. Di wilayah Filipi pada hari Selasa tanggal 27 September tahun 2022 di rumah keluarga Inang Nyonya Simanjuntak F. Borusiahaan, alamat Jalan Bumi 14 nomor 15 BPH. Di wilayah Kolose di Rabu 28 September tahun 2022 di rumah keluarga Amang Situa B. Samosir Inang YK Borusilalahi, alamat gedung sekolah minggu. Acara pertanian tersebut masuk pukul 19.30 WITA. Kedelapan, pengumuman. A1, wajib mematuhi protokol kesehatan, dapat kita baca pada lembaran warta. A2, ibadah penghiburan. Pada hari ini Minggu tanggal 25 September tahun 2022, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah penghiburan kepada Oparan almarhum Bapak Peri Sihombing atau Opu Nisitulus, alamat BTN Hartako Blok AE nomor 11. Acara dimulai pukul 11.00 WITA setelah ibadah minggu selesai. Dimohon kepada pengumuman kategorial parokuan dan ama untuk dapat menghadirinya. Tuhan Yesus memberkati. A3, menyaksikan iman. Hari Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah menyaksikan iman kepada anak-anak pelajar didik tahun ajaran 2021-2022
pukul 14.00 WITA akan dilaksanakan ujian lisan yang disaksikan orang tua. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang akan menyaksikan iman. A4. Penerimaan pelajar CD baru tahun ajaran 2022-2023. Mulai hari ini Minggu tanggal 25 September tahun 2022, gereja kita telah membuka pendaftaran pada pelajar CD HKBP Makassar tahun ajaran 2022-2023. Adapun persyaratan untuk mendaftar menjadi pelajar CD adalah sebagai berikut: telah berusia minimal 15 tahun atau telah duduk di bangku SMU kelas 1 sederajat, membawa fotokopi akte kelahiran dan akte surat baptis pada waktu pendaftaran. Bagi calon pelajar CD yang bukan jemaat HKBP Makassar agar membawa surat keterangan dari gereja yang mengutusnya. Pendaftaran dilakukan di kantor gereja HKBP Makassar. A5. Pelayanan pendeta fungsional. Pada hari ini Minggu tanggal 25 September tahun 2022, Amang Pendeta Risman David M. Lubis MTH, pendeta fungsional HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, berangkat ke Kendari untuk melayani firman Tuhan di gereja pos pelayanan HKBP Kendari Resort Sulawesi Selatan, dan rencana kembali ke Makassar pada hari Senin tanggal 26 September tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati perjalanan dan pelayanan hamba-Nya. A5. Perbaikan atap dan plafon gereja Gurun. Pada hari Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022, atap dan plafon gereja Gurun sudah dimulai pengerjaannya. Oleh karena itu, dengan ini disampaikan pelaksanaan ibadah minggu mulai tanggal 9 Oktober tahun 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah bahasa Indonesia masuk dimulai pukul 18. Kami ulang, ibadah bahasa Indonesia dimulai pukul 8.00 WITA. Di bahasa ibadah sekolah minggu pukul 8.00 WITA. Ibadah di bahasa Batak pukul 9.30 WITA. Demikian yang bisa disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. A7. Toko tripe perbaikan atap dan plafon gereja Gurun dapat kita baca pada warta. Bagian B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Pertama, Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Guru Simanjuntak. Kedua, Nyonya Situa B. Banjarnahor Diki Guru Manula. Ketiga, Parulian Guru Pasaribu. Keempat, Inang Nyonya CJ Sipayung E. Guru Nampitu Guru. Kelima, Amang Situa Dr. Anus M. Sinaga MBA. Keenam, Inang Nyonya Situa G. Manurung M. Guru Sinuran. Ketujuh, Amang Situa PRM Sinaga. Kedelapan, Amang AH Manurung. Kesembilan, Inang Nyonya W. Naibaho KR Guru Pasaribu. Kesepuluh, Inang Nyonya T. Sitangga N. Guru Tabarat. Ke-11, Inang Nyonya Situa K. Gultung CH Guru Pargede. Ke-12, Inang Nyonya MP Silitonga F. Guru Samosir. Ke-13, Inang Nyonya Situa T. Saragi N. Guru Panjaitan. Ke-14, Inang Nyonya Situa G. Simatupang G. Guru Siregar. Ke-15, Inang Nyonya R. Simanjuta R. Guru Sinurat. Ke-16, Inang Nyonya OHT Aritona AP Guru Huta Barat. Ke-17, Gilbert Nugraha Silaban. 18, Inang Nyonya EJ Siturut C Guru Panjaitan. Ke-19, Inang Nyonya V Silaban R Guru Papahan. Dan yang ke-20, Rosmalia Guru Siregar. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari 26 September sampai 2 Oktober tahun 2022 untuk ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 9 orang. Untuk ulang tahun kelahiran anak
sekolah minggu ada 3 orang. Untuk ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja dapat kita baca pada lembaran warta. Daftar tok-tok tripe plafon gereja HKBP Makassar tahun 2022 dapat kita baca juga pada warta kita. Keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat kita baca pada warta yang ada pada lembaran warta pada kita, serta yang bagian terakhir jadwal kegiatan mulai tanggal 26 September sampai 2 Oktober tahun 2022 dapat kita baca juga pada lembaran warta yang ada pada kita masing-masing. Sampai sedemikian warta gereja pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita kembali memuji Tuhan dari bukunya Tuhan nomor 826 ayat yang pertama dan seterusnya, sekaligus kita menyatakan persembahan pertama, kedua, dan ketiga.
bawah segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita dalam ibadah kita pada hari ini yang dari 1 Timotius 6 dimulai dari ayat 6 sampai ayat yang ke-9. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 9, demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, topik kita minggu ini ibadah disertai rasa cukup. Ibadah disertai rasa cukup. Kita akan memahami ibadah bila kita mengenal Tuhan. Karena ibadah selalu dihubungkan dengan Tuhan, atau ibadah selalu dihubungkan dengan yang kita junjung di luar diri kita sendiri. Orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus tentu selalu dihubungkan ibadahnya kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu harus clear di dalam hati kita, di dalam mindset kita, supaya kita bisa memahami apa itu ibadah yang dikatakan dalam nats. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan kita, segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah kita, itu ibadah kita. Bila kita sekarang pada saat ini hadir di tengah-tengah gereja ini, di tengah-tengah ibadah ini, untuk mendengarkan firman Tuhan, itu adalah ibadah. Bila kita di rumah berdoa, membaca firman Tuhan, itu juga ibadah. Bila kita melakukan sesuatu karena perintah Tuhan, misalnya kita berdiakonia, melayani sesama, itu juga ibadah. Dengan kata lain, segala sesuatu aktivitas kita, apa yang kita lakukan yang selalu berhubungan dengan Tuhan, itulah ibadah kita. Paulus mau menolong kita bagaimana memahami dan melakukan ibadah yang sebenarnya. Dia pakai istilah keuntungan besar di dalam kehidupan kita. Karena Paulus melihat di dalam kenyataan hidup seseorang, dia mau beribadah, tetapi tidak ada keuntungan baginya karena ibadahnya tidak sampai kepada Tuhan, karena dia tidak berhubungan dengan Tuhan. Itu bisa kita lihat dengan contoh di dalam kehidupan kita. Bisa kita hadir sekarang pada saat ini untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak ada hasilnya bagi kita karena pikiran kita, karena jiwa kita, karena kehidupan kita tidak tersambung dengan Tuhan. Tentu itu juga tidak punya dampak di dalam kehidupan kita. Bisa saja seseorang berbuat sesuatu yang baik di dalam hidupnya, tetapi tidak berhubungan dengan Tuhan, itu juga bukan keuntungan besar. Dalam konfesi kita dikatakan orang yang berbuat baik tanpa didasari iman kepada Kristus, karena Kristus yang telah memberi kepada kita
sesuatu yang beruntung bagi orang yang berbuat baik. Kenapa dikatakan tidak beruntung? Karena seseorang yang berbuat baik tanpa didasari iman, berarti dia mungkin mengharapkan sesuatu balasan, atau mungkin mengharapkan imbal balik dari seseorang yang dia bantu. Dalam nats pada hari ini, ibadah yang mau dihubungkan oleh Paulus yaitu dengan rasa cukup. Seseorang yang sudah merasa cukup di dalam hidupnya atau disertai rasa cukup di dalam kehidupan sehari-hari, rasa cukup di dalam kebutuhan di tengah-tengah dunia ini, di sana akan bermanfaat, di sana akan berguna ibadah yang kita lakukan. Tetapi ibadah yang tidak disertai rasa cukup, selalu haus dan kurang akan harta, tentu tidak akan bermanfaat. Bahkan di harta itu akan merusak iman kita, merusak ibadah kita, merusak rohani kita. Ada beberapa hal yang perlu kita catatkan dalam hidup kita melalui ibadah kita pada hari ini. Bagaimana Tuhan Yesus mengajak kita di dalam bersikap dan juga merespon dari apa yang kita miliki, dari apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena setiap individu, setiap manusia, setiap orang yang ditempatkan di dunia ini pasti memiliki anugerah, pasti memiliki pemberian, pasti memiliki berkat dari Tuhan. Tetapi bagaimana dia merespon, bagaimana dia mengenal berkat Tuhan yang diterima dalam hidupnya. Yang pertama, respon yang baik yang disarankan dan diajarkan oleh Paulus. Setiap orang yang menerima berkat anugerah di dalam hidupnya, dia harus selalu mensyukuri dan dia disertai dengan rasa cukup. Orang yang mampu mensyukuri pemberian Allah, anugerah Allah di dalam hidupnya, tentu dia akan merasakan begitu nikmat kehidupan, nikmat anugerah, nikmat pemberian Allah di dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak merasa atau tidak pernah bersyukur akan pemberian Tuhan, dia tidak akan menikmati itu karena dia merasa kurang dan merasa haus di dalam hidupnya akan harta. Bahkan di dalam ayat 10 dikatakan dalam nats kita pada hari ini, itu dikatakan haus akan uang. Orang yang haus akan harta, yang haus atau selalu haus akan uang, tentu dia akan berusaha dan dia tidak akan pernah puas di dalam hidup. Bukan berarti tidak perlu uang, tidak perlu mencari uang, silakan mencari uang, tetapi harus kita nikmati dan harus kita syukuri apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Mensyukuri berkat, mensyukuri anugerah, itu yang pertama yang dituntut, yang diingatkan untuk kita melalui nats pada hari. Yang kedua, bagaimana kita merespon atas pemberian Tuhan, berkat Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita. Itu harus kita respon dengan melihat segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan
kehidupan kita. Bukan itu yang paling berharga, tetapi yang paling berharga Tuhan yang menganugerahkan kepada kita. Bila seseorang melihat harta, uang, dan pemberian itu yang terbesar, tentu dia akan lebih mengasihi itu dari yang memberi, dari yang menganugerahkan itu di dalam hidup. Makanya Paulus mau mengingatkan, jangan lebih mengasihi harta, jangan lebih mengasihi uang dari Tuhan kita, dari Allah kita, agar kita tidak jatuh kepada pikiran dan pola hidup yang selalu merindukan dan haus akan harta. Karena orang yang selalu merindukan harta dan mengasihi harta di dalam hidupnya tentu akan menyiksa dirinya sendiri tanpa kita sadari. Bila otak kita, pola berpikir kita selalu memikirkan harta, haus akan harta dan mengasihi harta, itu akan menyiksa kita. Siang dan malam mimpinya hanya untuk uang dan harta, dia akan lupa kepada Tuhan. Orang yang ibadahnya disertai rasa cukup, dia akan lebih mementingkan Tuhan dari segala sesuatu. Justru apa yang dia miliki, apa yang dia terima, apa yang dia anugerahkan di dalam hidupnya, dia akan pergunakan untuk mengasihi Allah, untuk mengasihi Tuhan. Justru apapun yang diberikan itu, pemberian itu hanya Allah bagi kita, untuk kita, supaya kita lebih dekat dan lebih mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kita akan melihat bagaimana kita untuk melakukan dan membuktikan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah menganugerahkan dan memberkati kita di dalam kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus hidup dalam keadilan di tengah-tengah kehidupan. Orang yang melihat dan merasakan bahwa apa yang dia miliki adalah pemberian Tuhan, dia akan memakai itu di dalam keadilan. Dia akan memakai segala sesuatu yang dia miliki di dalam keadilan. Karena orang atau manusia atau pola berpikir manusia, karena sudah memang itu wataknya selalu mementingkan dirinya sendiri, dia akan lupa akan keadilan. Maka Paulus mengingatkan, dan firman Tuhan mau mengingatkan setiap orang yang telah beribadah kepada Tuhan, orang yang telah menerima Tuhan di dalam hidupnya, orang yang telah merasakan berkat Tuhan di dalam hidupnya, dia akan hidup dan berbuat adil pada dunia dan sesama. Bukan hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga dia akan mementingkan kehidupan orang lain, karena itu adalah ibadah. Karena itu adalah tanggung jawab seorang yang telah menerima berkat Tuhan di dalam hidup. Yang tidak mengenal berkat Tuhan di dalam hidupnya dan itu dianggap sebagai hanya miliknya, tentu dia akan melupakan orang lain. Dia akan hanya memperjuangkan hak-haknya di dalam hidupnya. Itu bukan suatu keadilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang kedua, orang yang merasakan bahwa hidupnya, ibadahnya yang disertai rasa cukup, tentu orang yang melihat pemberian Tuhan atau apa yang dianugerahkan Tuhan di dalam hidupnya akan dipakai
untuk beribadah pada Tuhan. Beribadah pada Tuhan dengan memakai apa yang Tuhan anugerahkan, itu dia kita lakukan melalui perbuatan-perbuatan baik, termasuk melakukan diakonia di dalam kehidupan kita. Itu selalu harus kita katakan dan selalu kita ingatkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Itu semata-mata harus kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan hanya untuk kita sendiri. Ini juga bisa tergantung pada prinsip hidup kita, prinsip hidup seseorang atau falsafah seseorang di dalam hidup. Mungkin ini sering kita dengar. Apakah saudara punya falsafah hidup di dunia untuk makan atau makan untuk hidup? Ini ada hubungannya dari konsep pemikiran kita. Kalau kita makan untuk hidup, berarti segala sesuatu yang kita terima, kita pergunakan untuk hidup di dalam perjalanan kehidupan kita, termasuk juga di dalam keimanan kita. Kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita akan kita pergunakan untuk masa depan kita, kehidupan ke depan, yaitu kehidupan di dalam kerajaan surga. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak merasa dan tidak mengenal pemberian dan berkat Tuhan di dalam hidupnya, dan yang merasa itu hanya miliknya, pasti dia memiliki falsafah yang salah. Dia hidup untuk makan, berarti dia menerima berkat hanya untuk kesenangan dirinya sendiri, hanya untuk kesenangan semata. Tetapi Paulus mau mengingatkan, berkat Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita, anugerah yang kita terima dari Tuhan, bukan hanya untuk kesenangan semata, tetapi itu kita pergunakan, kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk masa depan kita, untuk kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan yang ketiga, tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah berkat pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita, tentu untuk mengasihi sesama, mengasihi orang lain. Karena ibadah yang kita lakukan, salah satu pokok yaitu menolong orang lain, menolong sesama, membantu sesama, berdiakoni kepada sesama. Itu harus menjadi pokok kehidupan kita, pokok pekerjaan kita di dalam menunjukkan, mengaktualisasikan iman dan kepercayaan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Menolong sesama itu sangat luar biasa, dan itu sangat diingatkan Tuhan Yesus. Apa yang engkau perbuat, apa yang kita perbuat kepada orang yang kecil, orang yang tidak memiliki apa-apa, tentu itu kita berbuat kepada Tuhan. Tanggung jawab dan tugas ini adalah tugas orang yang mengenal dan yang mensyukuri berkat Tuhan yang diterima di dalam kehidupan. Dan orang yang mampu berbagi kepada orang lain, berarti dia mengenal, dia mensyukuri dan merasa cukup di dalam hidupnya. Yang merasa selalu kurang, tidak akan mungkin berbagi dalam hidup. Orang yang selalu merasa haus, tentu dia tidak mau berbagi kepada orang lain. Dan ini selalu saya ingatkan, Bapak, Ibu, dan Saudara, bila saudara menerima pemberian Tuhan, berkat Tuhan, misalnya saudara menerima gaji bulan ini, ingat, itu bukan milikmu semua, itu juga milik orang lain. Bila kita analisa dalam perjanjian lama, dalam pengajaran dari kitab-kitab Musa, di sana diajarkan bertuhan. Berarti minimal 10% dari apa yang kita miliki, yang kita terima,
itu harus kita bagikan kepada orang yang membutuhkan. Karena hidup orang Kristen, hidup orang percaya, hidup orang yang terberkati, dia akan menjadi berkat kepada orang lain. Yang mau berkat kepada orang lain, dia akan selalu menerima berkat yang luar biasa di dalam hidupnya. Itu jaminan dari Tuhan. Itu jaminan bagi orang percaya. Semakin mau berbagi, semakin mau menolong orang lain, di sana semakin banyak menerima berkat Tuhan di dalam hidup. Itu suatu kepastian dan keyakinan bagi orang percaya. Mungkin kita pernah mendengar, saya lupa siapa pengkhotbahnya, ilustrasi Laut Mati di Israel dan Laut Merah. Laut Mati itu luar biasa asingnya, karena Laut Mati hanya menerima air, tidak pernah mengeluarkan. Saya lihat dari Laut Mati. Laut Mati itu hanya menerima air dari sungai-sungai di sekitarnya, tetapi tidak pernah mengeluarkan air kemanapun, mengalirkan air kemanapun. Ternyata karena tidak pernah mengalirkan air, dia begitu luar biasa asinnya. Waktu kami mandi, kena sedikit kemarau, airnya begitu pedis, luar biasa. Harus cuci mata ke air yang tawar, yang bersih, sehingga kita bisa berjalan, bisa kita melihat yang lain. Itu menunjukkan, itu gambar orang lain yang hanya masuk, tidak pernah berusaha untuk keluar, tentu dia tidak baik. Sama seperti Laut Mati. Tetapi sungai atau laut atau danau yang mau mengalirkan, justru dia akan berkat di sekitarnya. Ternyata airnya pun semakin bertambah-tambah, dan kehidupan pun semakin bertambah di sana. Di Laut Mati tidak ada kehidupan sama sekali, karena tidak pernah dicuci, tidak pernah dibersihkan, karena selalu hanya menerima. Ini menjadi perenungan bagi kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Di dalam kehidupan kita sangat-sangat perlu untuk mau berbagi dengan orang lain. Itu tanggung jawab kita. Itu menjadi tugas kita sebagai orang percaya, tugas kita sebagai orang yang telah terberkati, orang yang menerima anugerah dari Kristus. Dan juga orang yang selalu merasa cukup di dalam hidupnya, dan selalu dihubungkan bahwa kehidupannya adalah ibadah. Pasti dia selalu bertekun di dalam ibadah. Orang yang tidak pernah merasa cukup di dalam hidupnya, tentu dia akan terganggu juga ibadahnya, dia tidak akan tekun. Itu bisa kita buktikan dari kehidupan sehari-hari, dari saudara-saudara kita yang mengejar dolar. Dia tidak akan pernah memberi hatinya serius untuk beribadah, karena dia akan selalu bermimpi dengan dolar. Ketekunan beribadah, ketekunan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, ketekunan bersyukur kepada Tuhan, itu selalu dibarengi dengan pola berpikir. Dia mensyukuri, dia merasa cukup pemberian Tuhan, dan dia menikmati berkat Tuhan di dalam hidupnya, sehingga dia selalu bertekun di dalam ibadah. Ini bisa kita tes di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bila saudara mulai tergeser dari kesetiaan beribadah, pasti ada sesuatu yang salah di dalam hidup kita.
Ada sesuatu yang salah hubungan kita dengan Tuhan kita. Ada sesuatu yang salah dengan pengenalan kita akan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi bila kita masih tetap mengenal dan merasakan berkat Tuhan di dalam hidup, di sana kita akan selalu setia dan taat beribadah kepada Tuhan. Ini juga ada hubungannya nanti dengan ibadah kita. Karena mulai tanggal 9 Oktober kita akan beribadah lebih cepat 1 jam dari biasa. Kita beribadah jam 8 tetap di tempat ini, dan masa batas nanti bukan di gereja lagi karena gereja akan direhab, direnovasi, akan beribadah di Soho Talent. Kenapa kita bercepat bahasa Indonesia? Karena waktu yang bersamaan kita gunakan begitu dekat dengan Soho Talenta, tentu akan terganggu ibadah kita di tempat ini. Demikian juga sekolah. Tapi bila kita bercepat jam 8, tentu kita tidak terganggu. Kita bisa lebih duluan, baru jam 9.30 bisa masuk ibadah bahasa Batak. Tentu orang yang mau setia beribadah, menunjukkan ibadahnya, dia akan bisa bangun di cepat. Dia bisa memakai waktu yang tepat untuk beribadah jam berapa. Mungkin selama ini sudah terbiasa ibadah jam 9, bisa bangun jam 7, tapi untuk mulai 9 Oktober harus bangun jam 6 biar bisa beribadah jam 8. Ini serasa perlu kita mulai, ya mungkin bisa kita teruskan sampai seterusnya nanti beribadah lebih cepat supaya kita bisa lebih segar untuk beribadah, untuk memuji Tuhan di dalam ibadah bahasa Indonesia ini. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sangat luar biasa firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Ibadah disertai dengan rasa cukup. Rasa cukup akan berkat dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu akan mempengaruhi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan selalu mensyukuri itu. Kita akan selalu berterima kasih kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita akan bisa berbuat lebih banyak kepada sesama kita di dalam kehidupan kita dan juga di dalam ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Untuk itu tunjukkanlah ibadahmu yang benar kepada Tuhan dan dengan selalu mensyukuri dari apa yang kita terima dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar pada hari ini, yang mengingatkan kami agar kami mampu merasa cukup di dalam kehidupan kami dari apa yang Tuhan anugerahkan, dari apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dengan merasa cukup apa yang Tuhan anugerahkan, itu akan membawa kami kepada ibadah yang benar, untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan, memberi waktu dan pikiran kami kepada Tuhan, memberi dari apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami untuk berbagi dengan sesama kami. Tolong kami melalui Roh-Mu agar kami dimampukan merubah prinsip yang salah mungkin dalam kehidupan kami, yang merasa tujuan hidup kami hanya kesenangan semata, kenikmatan semata, tetapi bukan itu. Kenikmatan dunia hanya menghantar kami untuk menerima kehidupan yang kekal.
biarlah kehidupan dunia ini kami pergunakan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan ibadah kami kepada Tuhan, sehingga itu berbuah dan bermanfaat di dalam kehidupan kami, untuk kehidupan kami yang telah Tuhan janjikan, yang telah kami harapkan akan kami terima kelak di kehidupan kekal. Bapa di surga, pagi ini kami berdoa untuk jemaat-Mu Oksasia Wanda Siadian yang pindah dari jemaat-Mu ke Makassar, ke Gereja Protestan Sulawesi Tenggara, jemaat Immanuel Kolaka. Biarlah dia menjadi jemaat yang setia dan taat dan selalu mengikut Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami calon guru sekolah minggu, saudara Elsa, Elisa, Wilhelmina, yang akan mengabdikan dirinya untuk pelayanan sekolah minggu. Tuhan memberkati mereka. Tuhan yang membimbing mereka dan mengarahkan mereka, agar mereka betul-betul mau dan mampu untuk melayani anak-anak sekolah minggu, agar anak sekolah minggu terberkati atas pelayanan mereka ke depan. Dan kami juga masih berharap anak-anak kami yang akan mengabdikan dirinya dan saudara-saudara kami untuk pelayanan sekolah minggu yang membutuhkan bimbingan dan pelayanan ke depan. Biarlah Tuhan yang mengetuk hati, pikiran, dan kehidupan saudara-saudara kami yang rela dan mau untuk mengabdikan diri. Demikian juga kami berdoa untuk pelayanan kami di tengah-tengah gereja, pertanian, dan juga pelayanan-pelayanan kategorial. Tuhan yang memberkati dan ikut campur tangan dalam semua pelayanan kami, agar semua pelayanan kami bisa kami rasakan dan dirasakan oleh jemaat, sehingga membuat jemaat semakin dekat dan juga semakin taat dan setia kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Demikian juga kami berdoa untuk program untuk anak Sidi yang akan menyaksikan imannya hari Minggu yang akan datang. Biarlah Tuhan mempersiapkan hati dan iman mereka, sehingga mereka betul-betul dari hati terdalam, dari panggilan kehidupan mereka, untuk menunjukkan bahwa mereka telah mengenal Engkau dan mereka telah dewasa di dalam imannya, sehingga mereka menjauhkan dirinya dari segala kejahatan dan selalu berusaha berbuat yang terbaik di dalam hidupnya. Demikian juga kami berdoa untuk pelayanan hamba-Mu Pendeta Polisman Lubis yang pada saat ini melayani di jemaat-Mu pos pelayanan HKBP Kendari. Tuhan sertai dan lindungi, dan Tuhan memberi hikmat dari surga agar pelayanan hamba-Mu membawa berkat di tengah-tengah jemaat yang Dia layani. Demikian juga program pelayanan untuk penghiburan pada hari ini. Biarlah melalui penghiburan kami, saudara-saudara kami yang mengalami duka cita pada hari yang lewat, mereka bisa bersuka cita dan merasakan bahwa segala sesuatu apa yang terjadi di dalam kehidupan kami itu semua tahun Tuhan, sehingga kami dimampukan berjalan ke depan dan bisa selalu lebih taat kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Demikian juga program pembangunan itu perbaikan atap dan plafon gereja yang akan dimulai tanggal 3 Oktober yang akan datang. Biarlah Tuhan juga campur tangan dalam segala program yang akan kami lakukan. Tuhan menyertai dan Tuhan yang membimbing segala persiapan kami, dan juga menolong orang-orang yang akan bekerja untuk perbaikan gereja kami.
Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini. Inang Nyonya Simatu Bangor Simanjuntak, Nyonya Banjarna Wabur Manunga Bagian Pasari, Nyonya Sipayang Borna Pitepuru, Sintua Dr. Anus M. Sinaga, Nyonya Manuru Sinura, Situa Karem Sinaga, Aha Manuru, Nyonya Nebaho Buru Pasaribu, Nyonya Stamang Buru Tebarat, Nyonya Kuntung Buru Perdiri, Nyonya Sitoma Buru Samosa, Nyonya Saragi Buru Panjaitan, Nyonya Simatuma Buru Srega, Nyonya Simanjunta Buru Simra, Nyonya Haritona Buru Tabarat, Gilbert Silaban, Nyonya Sitorus Buru Panjaitan, Nyonya Silaban Buru Berpahan, Rosmalia Buru Srega. Tuhan kiranya yang menjamah mereka, memberi kesembuhan kepada mereka, memberi kekuatan dan memberkati segala obat yang mereka makan, agar mereka sembuh dan bisa beraktivitas dan bisa bersekutu dengan kami pada hari yang akan datang di tengah-tengah gereja. Mungkin juga saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Kami bersyukur Tuhan bahwa umur yang panjang itu adalah berkat. Biarlah berkat-Mu tetap mengalir dalam kehidupan mereka dengan memberi umur yang panjang kepada mereka ke depan dan memberkati segala kehidupan mereka. Dan ingatkan mereka juga untuk selalu mengenal bahwa dalam kehidupan mereka Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dan selalu memberi yang terbaik kepada mereka agar mereka selalu bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengenal berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka sehingga mereka mempersembahkan persembahannya yang baik. Tuhan kiranya menerima persembahan kami. Tuhan memberkati semua yang mempersembahkan persembahannya, menambah sukacita kepada mereka di dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang selalu bersama dengan pemerintah kami di dalam menjalankan program, tugas dan tanggung jawab mereka di tengah bangsa kami, sehingga bangsa kami semakin aman dan semakin sejahtera, dan kami bisa melakukan aktivitas kami semakin baik ke depan, dan juga pemerintah kami bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk perjalanan gereja secara khusus di AKBP Makassar ini, dengan segala program pelayanan kami dan pengembangan kami, pengembangan pelayanan di tengah-tengah jalan. Kami hanya mengharapkan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati. Biar apa saja yang kami programkan di tengah-tengah gereja itu menjadi sukacita bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah Engkau di surga, Bapa di surga, terimalah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 541 ayat 1 sambil melambungkan persembahan.
Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara salah siasat